Baik pemirsa, janganlah berkecil hati dengan kesulitan dalam hidup ini. Kesulitan adalah pengindah doa dan penyegera tindakan Anda. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjadi suatu pertimbangan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai perbincangan bersama Mbak Vera Uli, psikolog kita, dan juga Mbak Oki, ustazah kita. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong untuk panelis kita, biar semangat pada pagi hari ini ya. Dan sahabat perempuan kita akan segera mengundang bagaimana kisahnya. Kita langsung saja memanggil Mbak Yani. Pagi Mbak Yani, bisa ketemu sama Mbak Vera dulu. Dan Mbak Oki. Ya. Silahkan Mbak Yani. Mbak Yani boleh cerita dulu nggak, kenapa bisa sampai terjadi ditiduri oleh seorang pria yang berusia jauh lebih tua? Kira-kira berapa perbedaan usianya? Sekitar 30. Beda usianya sekitar 30 tahun. Ini ketemu di mana dan bagaimana kejadian awalnya sih Mbak Yani? Ya, kejadiannya itu pas itu saya posisi masih sekolah SMP. SMP tuh usia 13 tahun. Kelas 3. Kelas 3 tuh berarti umur 14 tahunan ya? Iya. Kemudian? Terus teman saya minjem handphone saya buat SMS orang. Tapi dia malah nelfon orang. Nelfon laki-laki itu. Setelah dia telepon, nomor laki-laki itu nggak aktif. Nggak aktif. Malamnya handphone laki-laki itu baru aktif dan ada laporannya. Laki-laki itu nelfon saya, nyari teman kamu? Iya, nyari temen aku. Terus aku sempet nanya, kamu ada hubungan apa sama teman saya, katanya gitu. Kalau kamu sayang sama teman saya, kamu nikahin dia, jangan bikin dia jahat, jangan jahatin dia, akan saya gituin. Dia itu cantik, saya bilang, pinter, kasihan, saya gitu. Terus dia jawab, enggak, saya nggak pernah apa-apain dia, katanya gitu. Kok dia bisa nakal kayak gitu, saya gituin. Nggak tahu, mungkin itu pergaulannya dia, katanya dia gitu. Sudah itu saya tahu emang teman saya itu nakal, sudah ditiduri sama orang. Saya tanya juga sama laki-laki itu, kamu pernah tidurin dia ya, katanya gitu. Nah, laki-laki itu langsung menjurus, katanya, kamu belum pernah ngerasain sih, kalau udah ngerasain pasti kamu suka dan ketagihan, katanya gitu. Kamu mau nyoba sama saya gitu. Saya nolak, terus lama-lama dia tahu nomor saya, dia hubungin saya terus. Udah hubungin, saya diiming-imingin dibeliin apa, terus mau nikahin saya. Pas saya ulang tahun, saya ketemu sama dia. Saya bareng-bareng sama teman-teman saya. Abis ketemu bareng-bareng, kita makan bareng-bareng. Itu cowok ngajak saya pergi, ternyata dia bawa saya ke hotel. Terus bawa ke hotel, saya ditidurin sama dia, tapi dia bilang, saya janji saya akan izin sama istri saya untuk nikahin kamu, katanya. Jadi gitu. Kamu juga udah tahu bahwa dia waktu itu udah punya istri? Sudah. Terus saya sempat pernah ngomong, kalau kamu mau nikahin saya, kamu pilih saya atau istri saya gituin. Istrinya? Iya, istrinya. Terus katanya, enggak lah, nanti saya izin aja untuk berpoligami, katanya gitu. Dan kamu mau waktu itu? Ya karena saya dirayu, banyak rayuan, saya lulu juga. Dia sayang sama kamu? Apa sih perlakuannya seperti apa ke kamu? Perlakuannya tuh kalau lagi sama saya, kadang-kadang bilang, saya itu sayang sama kamu melebihi istri saya, katanya gitu. Tapi saya tiap kalau dia ngomong kayak gitu, saya bilang, jangan begitu, saya bilang, istri kamu itu punya anak, itu anak kamu gitu. Jangan begitu, saya nggak suka, saya gituin. Tetap dia selalu kalau ketemu saya janji nikahin kamu, katanya. Terus sayang sama saya, katanya gitu. Jadi dari waktu ulang tahun yang keberapa yang pertama kali waktu 14. itu? Ulang tahun ke-14. Dan melakukan itu dengan si pria berusia jauh lebih tua ini. Sampai saat ini masih berhubungan? Terakhir berhubungan itu akhir Maret. Akhir Maret, setelah
akhir Maret tanggal 30 itu ketahuan sama istrinya. Setelah bertahun-tahun ini akhirnya ketahuan sama Iya. istrinya. Terus apa yang baik? Tapi sebelum itu masih tadi kan bilangnya masih berhubungan ya sampai saat ini bertahun. Berhubungan tuh semacam apa sih, bentuk berhubungannya seperti apa gitu? Ya berhubungannya SMS gitu, karena teman laki-laki itu banyak teman saya juga gitu. Karena dia kan kerjanya juga suka ngelatih gitu. Nah teman-teman saya ikut ini dilatih. dia. Jadi berhubungan tuh masih ketemu, masih SMS, tapi masih melakukan hubungan badan juga atau bagaimana? Masih Maret itu saya masih berhubungan badan, dan setelah ketahuan itu udah saya lost contact sama dia. Waktu awal yang pas lagi waktu ulang tahun itu ya, pas dibawa ke hotel, kamu reaksinya seperti apa? Udah nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa, udah pasrah aja. Tapi sadar waktu itu? Atau dikasih Nggak sesuatu sadar. gitu? Aku sadar. Sadar. Oke. Sekarang perasaannya gimana Mbak Yani? Setelah bertahun-tahun ada seorang sosok gitu ya yang selalu ketemu sama kamu walaupun kondisinya kamu udah tahu, dan akhir Maret kemarin akhirnya ini perasaannya sekarang seperti apa? Perasaannya campur aduk ya, karena dia selalu kalau ketemu saya itu pasti selalu ngomong buat nikahin saya. Sekarang dia nggak ada, kayaknya gimana gitu. Kamu selama ini pacarannya cuma sama, ya kita bilangnya aja pacaran ya, hanya sama laki-laki ini atau kamu punya teman-teman laki-laki lain? Enggak, aku sama dia doang, karena dia pernah dia ngomong, kamu sampai saya ketahuan selingkuh sama saya bunuh kamu, saya potong sampai 12 potongan gitu. Takut. Mbak Vera, sebelum ke Mbak Oki ya, Mbak Vera ini umur 14 tahun loh, dan hanya by phone. Ini sudah nggak seimbang ya. Ada banyak ketidakseimbangan loh di sini ya. Ini jadi pelajaran buat sahabat perempuan dan sahabat keluarga kita di sini. Yang pertama, usia. Usianya waktu itu usia Anda ya nih, itu 14 tahun ya nak ya. Usia si laki-laki sudah 45 ya? 40 lebih. Tahun. Ya sudah 45 tahun, sudah 40 lebih ya pada saat itu. Yang kedua, dia sudah punya istri, Anda masih single. Hubungan ini aja sudah tidak sesuai, tidak equal, tidak seimbang. Yang ketiga, dia pakai janji-janji. Ingat, laki-laki selalu menggumbar janji-janji loh ya. Karena cinta dan seks di mata laki-laki beda. Cinta buat perempuan itu seutuhnya, sehingga manifestasinya dalam bentuk seks salah satunya. Sementara bagi laki-laki seks adalah seks. Cinta ya, buktinya dia masih sama istrinya kok. Berarti cintanya satu perempuan nih ceritanya di sana. Dia tebar-tebar yang lain, tebar pesona saja. Itu unequalnya, nggak equal, nggak seimbang. Pertanyaan saya begini, kok bisa terjebak? Nah, satu pertanyaan boleh Mbak Maudy ya? Silakan. Orang tuamu di mana pada saat itu terjadi? Kerja. Orang tua kerja? Ayah di mana? Ayah udah nggak ada. Ayah nggak ada. Ibu di mana? Kamu ketemu ibumu nggak setiap hari? Nggak ketemu, mungkin 3 bulan sekali. Kamu tinggal sama siapa? Sama tante. Ini dia, maksud saya. Perempuan, anak gadis yang dibesarkan oleh bukan orang tuanya, rentan untuk merasa tidak dicintain, sehingga kalau ada yang deket nih, laki-laki dengan figur kebapaan, dewasa, penuh cinta kasih sayang, seolah-olah menawarkan cinta, gampang banget Mbak Maudy untuk jatuhnya. Itu yang pertama, gampang jatuhnya. Yang kedua, tadi, Anda kan punya teman nakal tadi ya. Si bapak tadi kan sebetulnya teman dari teman nakalmu di sekolah ya. Anak perempuan yang memang nakal, lebih cantik. Ketika si bapak akhirnya mengejar-ngejar dirimu, ada perasaan egonya termenangkan di sini bagi perempuan. Ini yang sebetulnya membuat Anda mudah terjebak pada saat itu, karena teman Anda cantik, kok bapaknya maunya sama saya sih. Bapak punya istri, kok maunya sama saya sih. Ini yang menyedihkan. Baik, Mbak Oki gimana dari pandangan Mbak Oki? Ada rasa sedih sebenarnya di hati saya kalau melihat teman-teman muda, karena mereka nggak tahu apa-apa kan. Melihat teman-teman muda yang dengan begitu polosnya, dirayu sedikit, kemudian percaya begitu saja. Karena ini banyak kejadian di masyarakat bahwa banyak teman-teman muda kehilangan keperawanannya karena kepolosan mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang canggih itu bahasanya.
Jadi ada rasa sedih, ada rasa marah di hati saya ketika tadi bergejolak lah hati saya ketika mendengar cerita tadi. Pertama memang saya ingin membahas dari dua hal. Pertama dari pendidikan keluarga, kemudian dari pergaulan. Karena dua hal ini yang membentuk, dari sekian banyak dua hal ini yang membentuk karakter seseorang. Pendidikan keluarga, tadi ayahnya nggak ada, kemudian tadi ibunya juga 3 bulan sekali bertemu. Tante seharusnya menjadi figur ibu, seharusnya menjadi figur keluarga yang senantiasa memberitahukan mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang boleh dipegang, mana yang tidak boleh dipegang, mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat. Harusnya siapapun yang berada dalam sisinya menjadi orang-orang yang menasihati bahwa di surat At-Tahrim ayat 6 bunyinya ku anfusakum wa ahlikum naro, memberitahu kepada keluarganya untuk melindungi dirinya dari api neraka. Maksudnya apa? Bahwa ada pendidikan agama dari kecil harus ditanamkan, bahwa pendidikan akhlak dari kecil harus ditanamkan, pendidikan bagaimana cara bersikap kepada orang banyak itu harus ditanamkan, dan itu bertanggung jawab siapa, orang tuanya atau siapa yang mengasuhnya pada saat itu kan nggak dapat mungkin, sehingga anak lost. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pergaulan. Ingat dalam sebuah hadis dikatakan siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, kecipratan apinya. Maksudnya apa? Teman membawa pengaruh yang luar biasa. Kita anak baik-baik, tapi bergaul di lingkungan yang tidak baik, pasti kita juga akan terjerumus dalam perbuatan yang seperti itu. Jadi hati-hati dalam bergaul, apalagi masa remaja masih mencari jati diri, pintar-pintar untuk memilih teman. Baik, dan tadi Mbak Yeni sempat mengatakan bahwa akhir bulan Maret lalu akhirnya istrinya tahu kondisi seperti ini. Dan sejak itu hilang. Bagaimana ceritanya dan bagaimana saatnya sampai saat ini perlakuan dari laki-laki itu ke Mbak Yani? Kita akan dengarkan kisahnya setelah yang satu ini masih dalam curahan hati perempuan. Kembali lagi dalam curahan hati perempuan, ada sahabat perempuan kita, Yani, di saat usia 14 tahun di mana dia mendambakan seorang sosok pria yang dewasa yang menyayanginya, kemudian ditiduri hingga bertahun dan baru saja bulan Maret lalu ketahuan ternyata ketahuan oleh istrinya. Ini gimana kejadiannya, Yani? Iya, pas tanggal 29 Maret itu kan laki-laki itu ulang tahun pernikahan sama istrinya. Terus saya ngasih kue ulang tahun pernikahan buat dia ngerayain berdua di rumah gitu. Karena apa? Saya nggak ada niat buat merusak rumah tangga dia, nggak ada. Cuma saya ngasih kue biar dia bahagia, dia happy sama suaminya gitu. Sama istrinya? Saya sama istrinya. Udah besok pagi saya SMS nanyain masalah kue, ternyata istrinya yang buka SMS-nya. Di situ istrinya mau ketemu sama saya. Dan saya ketemu di suatu tempat bersama istrinya laki-laki itu. Jadi bertiga kalian ketemu? Iya, ketemu. Di situ saya semua dari awal saya kenal sampai sekarang saya ceritain semuanya. Terus kata istrinya, kamu itu nggak salah katanya. Ini kamu korban dari kebejatan suami saya katanya. Terus saya akan bantu kamu buat nikah sama dia karena itu janji suami saya ke kamu katanya. Terus saya bilang, ibu nggak apa-apa, saya bilang gitu. Udah jangan pedulin saya katanya. Anak-anak saya pun sudah kebal. Biar anak-anak saya juga tahu sifat bapaknya itu seperti apa katanya gitu. Setelah saya ketemu istrinya marah. Laki-laki itu pergi dan saya berdua ngobrol sama dia. Saya ngobrol, laki-laki itu pergi. Udah obrolan udah saya ceritain semua, saya pulang, ternyata laki-laki itu malah nunggu di depan di gang rumah saya buat ketemu saya. Terus katanya, kamu salah katanya, kenapa kamu ngomong gini. Padahal saya itu udah
udah ada pikiran kalau sampai ketemu sama istrinya saya ngomong apa aja itu saya udah siap gitu, saya nggak takut lagi karena juga saya capek udah lama gini nggak ada status. Saya siap, saya sampai ngomong sama istrinya itu saya berani, saya nggak nangis, nggak apa, saya nggak takut. Saya ngomong, terus saya disalahin sama laki-laki itu. Katanya, kamu kenapa ngomong 9 tahun? Ngomong aja cuma 2 tahun, katanya gitu. Oh nggak bisa gitu dong, saya bilang. Saya ini nunggu buat ketemu istri kamu, saya gituin. Sekarang saya udah ketemu, udah saya puas, saya gituin. Saya ceritain semuanya. Terus saya lagi ngomong gitu, istrinya SMS katanya. Oh kamu bagus ya katanya, selama ini kamu mengkhianati saya katanya. Terus laki-laki itu ngomong, sudah ini masalah udah saya selesaikan sama wanita itu katanya. Saya udah nggak ada hubungan sama wanita itu. Wanita itu kamu? Iya, itu SMS ada aku. Terus akunya diem aja. Dan laki-laki itu cuman ngomong ketemu saya, udah buat sekarang nggak usah komunikasi dulu katanya gitu. Udah saya nggak komunikasi, laki-laki itu pulang. Besoknya istrinya masih SMS saya, SMS-nya mungkin karena dia juga kecewa, marah. SMS-nya masih kasar, tapi saya diemin aja. Terus nggak lama dia ngomong, pokoknya kamu harus nikah sama suami saya katanya. Kamu itu korban kezoliman suami saya katanya gitu. Sebentar, saya mau tahu dulu. Alasan suami ke istrinya punya hubungan sama kamu apa? Alasan? Emang dia mengaku bahwa dia pacaran sama kamu gitu? Dia ngomong sama istrinya nggak ngaku. Bilangnya apa dong? Bilangnya sama saya cuma main-main. Main-main? Cuman main-main, terus saya ngomong saya dijanji nikah pun itu katanya cuman ada saya doang. Tadi kalau nggak salah sempat cerita bahwa suami bilang membiayai kamu. Kamu tuh selama pacaran sama si laki-laki ini kamu dapat biaya hidup kah? Dikasih Enggak sama apa? sekali. Enggak sama sekali. Awal dia ngasih itu hadiah ulang tahun saya, handphone sama uang. Udah semenjak itu dia nggak pernah ngasih apa-apa lagi. Dan saya udah nggak mau sama sekali. Dia tahu rumah saya, dia tiba-tiba udah di depan rumah saya. Saya juga takut keluarga saya tahu, malah tambah kasihan sama orang tua, kasihan sama mama, takutnya jadi besar ntar kenapa-napa sama orang tua. Mbak Oki ya, ini tadi kan juga sudah sempat mengangkat mengenai pendidikan di keluarga ya. Ini juga sekarang takut gitu kalau keluarga. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini sebaiknya apa sih yang dilakukan? Ya itu juga yang mau saya bahas. Tapi sebelumnya saya masih menyambung soal pendidikan orang tua atau siapapun yang mengasuh seorang anak, apalagi anak perempuan. Ini saya nafasnya masih tersengal-sengal karena sedih sebenarnya, menahan kesedihan. Ketika kita memiliki seorang anak, ingat bahwa anak itu adalah amanah. Amanah artinya titipannya Allah yang sewaktu-waktu Allah bisa panggil, dan sewaktu-waktu nanti di hari akhir nanti ketika seorang anak misalnya ditarik oleh Allah ke nerakanya Allah, anak itu akan protes, anak itu akan bilang, kenapa harus aku yang ditarik ke nerakamu ya Allah, sedangkan aku ini nggak tahu apa-apa karena orang tuaku tidak pernah mengajariku agama apapun, orang tuaku nggak pernah mengajariku tentang kebaikan, tentang akhlak, sehingga kenapa kau hanya menarik aku saja, sehingga Allah menarik juga orang tuanya atau siapapun yang mengasuh anak itu, jebloskan sama-sama ke nerakanya Allah. Karena orang tuanya atau tantenya atau siapapun itu tidak mengasuhnya dengan baik, amanah Allah, titipan Allah. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, kalau kita memiliki 2 anak perempuan, kita didik dengan baik, maka orang tuanya akan mendapatkan hijab dari nerakanya Allah. Akhirnya dia masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, kalau 3 anak juga seperti itu. Anak perempuan diistimewakan untuk senantiasa dididik dengan sangat baik. Kemudian sikap yang harus dilakukan sebenarnya tidak tepat kalau seorang anak dizolimi, diperlakukan seperti itu, berdiam saja karena merasa takut masalah akan lebih besar. Justru masalah akan besar kalau kita diam diri saja. Jadi si anak akan merasa dirinya kan sendiri, menghadapi apa-apa sendiri. Untuk usia anak-anak belasan tahun itu kan sangat rentan dan sangat sulit. Sehingga ketika sahabat perempuan di luar sana apabila mengalami hal yang serupa, kasih tahu. Kalau nggak mau ke orang tua karena takut orang tua kenapa-napa, kasih tahu kepada orang yang kira-kira bisa menolong kita. Jangan diam saja, karena ini membahayakan. Karena diri kita ini terlalu kecil umurnya, pemikirannya nggak sampai. Kalau kita senantiasa berjalan sendirian, mudah dibohongi, ditipu, dipermainkan, kita butuh orang dewasa yang menemani kita untuk melindungi kita. Seperti itu.
Baik Mbak Vera, cuma satu poin dulu sebelum kita membahas lebih panjang lagi. Ini udah hubungan yang gak seimbang loh ya. Anda layani pakai cinta, dia bermain-main. Pertanyaan saya satu hal terakhir. Apa yang Anda harapkan dari hubungan Anda dengannya saat ini? Yang saya harapkan laki-laki tuh ngomong sama saya depan istrinya kalau benar-benar dia tuh janji nikahin saya. Dan saya juga pengen punya status, saya nggak mau. Anda masih ingin dinikahin? Sebentar, masih ingin dinikahin padahal dia nggak pernah memulai apapun dengan sungguh-sungguh. Dia permainkan cinta Anda. Anda hanya permainan untuk laki-laki usia 40-an yang sedang krisis tentang diri dan kehidupannya. Ini suatu pukulan buat kita semua ya sebagai seorang ibu dan seorang perempuan. Ini nanti kita akan membahas lebih panjang lagi karena durasi ini saat ini hanya untuk Bayani dan kita masih ada sahabat perempuan lagi yang akan menceritakan bagaimana perlakuan yang diterimanya saat menjadi TKW. Sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan. Kita mungkin sering mendengar kisah-kisah menyedihkan tentang TKW-TKW Indonesia. Tapi ini kita dengarkan langsung betapa setelah bekerja 9 bulan dari $320 hanya terima $10, itu pun sudah habis. Dan ketika pulang ke Jakarta, sebagaimana harusnya kepulangan TKW dari tempatnya dia bekerja sampai ke rumah itu ditanggung secara gratis, tapi ternyata harus dibayarkan dengan memuaskan 4 orang supir travel. Suami tahu nggak Bu, Ibu jadi TKW? Tahu. Dan ketika pulang dari TKW akhirnya sampai dengan selamat di rumah setelah hal-hal yang menyebalkan itu terjadi, sampai di rumah suami gimana Bu? Ya itu mungkin emang udah nasib saya pikir saya pulang ke rumah ke Indonesia, saya pengen ngadu nasib lagi, nyari rezeki di ibaratnya di negeri sendiri di Indonesia. Tapi ternyata pas saya pulang, mungkin karena suami tahu posisi saya pulang gak bawa uang, suami gak nerima saya. Gak nerima tuh gimana sih Bu? Ya jadi saya gak diperbolehkan pulang ke rumah. Jadi saya pulang ke rumahnya, ke rumah orang tua. Jadi setelah meladeni 4 orang itu pulang ke rumah, ketemu suami lihat kamu gak bawa uang, tidak diterima. Iya. Terus Ibu akhirnya pergi ke rumah orang tua. Ke rumah orang tua. Ini sebenarnya keputusan Ibu waktu menjadi TKW itu kenapa sih Bu? Ya awalnya karena rumah tangga saya itu, saya kan udah punya 3 anak, tapi suami saya itu kerjanya jadi malas-malasan. Jadi kalaupun ada kerjaan, kalau lagi mau kerja ya kerja, kalau enggak ya memilih buat tidur, kalau enggak ke sungai. Tapi cukup ekonominya dengan malas-malasan begitu? Ya makanya karena tidak cukup, saya memutuskan waktu itu untuk bekerja. Jadi itu suami gimana sih Bu? Tapi sama anak-anak bertanggung jawab, sama Ibu bertanggung jawab gitu nggak? Saya di pas itu jualan di kampung, jadi sambil ngurus anak saya sambil jualan kecil-kecilan di rumah. Tapi karena ya namanya jualan kecil-kecilan, punya anak 3 karena nggak cukup, saya memutuskan untuk kerja. Ini posisi suami bagaimana sebagai kepala rumah tangga, sama sebagai ayah, sebagai suami baik ke Ibu, sayang ke Ibu? Ya kalau dibilang sayang ya sayang, cuman kerjanya aja itu yang males-malesan. Jadi kita kerja buat ngidupin anak, buat makan sehari-hari, tapi dia nggak mikirin bisa makan, bisa dia beli rokok, itu uang dari mana, dia nggak mikirin. Tapi nggak menyiksa Ibu kan? Enggak. Nggak ada fisik, nggak ada KDRT, nggak ada pemukulan, nggak ada apa-apa? Ngelakuin KDRT-nya itu pas saya udah ngerasa hidup saya itu kayaknya kok gimana gitu, ngurusin anak, kerja cuman jualan yang kecil-kecilan. Saya memutuskan untuk kerja, waktu itu belum kepikiran buat ke TKW, tapi karena saya memutuskan untuk kerja, suami nggak ngizinin, akhirnya debat kecil-kecil. Nah itulah kejadian sampai saya dibentur-benturin ke tembok, sampai muka saya ngap semuanya. Dipukul? Iya. Jadi juga tetap ada kekerasan juga karena kesal itu? Iya, karena kesal, mungkin saya nggak ngizinin kerja, mungkin dia mikir kalau saya tinggal kerja dia ngurusin anak, dia mikir kayak gimana, mungkin jadi nggak ngizinin. Tapi karena saya memaksa buat kerja, akhirnya debat dikit
akhirnya kejadian. Baik, jadi ini maksud hati supaya suami bekerja, bisa dapat ekonomi, mau izin kerja, malah terjadi KDRT, akhirnya pergi ke TKW pulang, jadi ini kisah yang kita dengarkan. Gimana nih Mbak Vera untuk bisa Asal bangkit muasalnya lagi? ini adalah asal muasal dari pola keluarga yang disfungsi ya Mbak Maudi ya. Jadi suaminya disfungsi, nggak bisa menafkahi keluarga, bertanggung jawab, melakukan kekerasan KDRT, istri berdaya pun jadi babak belur sebentar Bu ya. Iya. Anda dari tadi positif sekali. Ya, mau berdaya. Anda pendidikan terakhirnya apa ya kalau boleh tahu? SMK, Di bidang apa? Bagus dong. listrik instalasi. Pernah bekerja nggak sesuai dengan pendidikan Anda? Pernah Di area apa pekerjaannya? pabrik Di televisi pabrik sebagai. sebagai bagian produksi. Nah, itu loh Mbak Maudi. Jadi sebetulnya kalau saya perhatikan, Ibu, Anda sangat berdaya, Anda sangat positif. Di luar negeri Anda mampu tadi melindungi diri Anda sendiri dengan saya langsung ke KBRI, saya langsung minta perlindungan, pulang ke Indonesia. Sayangnya ya, banyak kasus-kasus domestik seperti ini. Jadi pekerja-pekerja domestik yang tidak dilindungi oleh negara, ya. Kita lumpuh sebetulnya negaranya karena gagal melindungi perempuan-perempuan, anak-anak ya dari penyiksaan-penyiksaan seperti ini, padahal pendidikan tadi sudah baik. Saya senang ada positivitas di sini. Nanti kita lihat di segmen 5 deh. Baik. Bahwa sisi positifnya masih ada Mbak Maudi. Mbak Oki, Ya, complicated sebenarnya. Tadi membahas mengenai, ya saya setuju dengan, karena tidak semua orang tahu langkah yang tepat untuk dilakukan. Tapi seperti yang Mbak lakukan tadi sudah tepat, kabur, kemudian akhirnya melaporkan ke kedutaan, akhirnya bisa pulang. Kalau tadi menyambung pembicaraannya Mbak Vera mengenai negara yang lumpuh, mungkin saya akan bahas ada 3 orang nih yang Allah tidak akan ajak bicara. Kalau kita marah Bu, saking marahnya kita nggak mau ngeliat muka orang itu lagi, betul nggak Bu? Kita nggak mau ngajak bicara orang itu lagi. Begitu pula kalau Allah marah. Kalau Allah marah, saking marahnya Allah nggak mau ngajak orang itu bicara. Siapa itu? Ada 3 orang. Pertama, orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, dan 3 pemimpin yang zolim. Kebanyakan orang-orang bawah itu tidak mau melaporkan karena khawatir nanti kalau dilaporin, aku lapor ke polisi atau lapor kemana-mana, aku malah dipersulit lagi. Kebanyakan seperti itu. Nah ini nanti khawatir tergolong para jajaran tinggi-tingginya ini tergolong orang yang zolim yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Mbak membicarakan mengenai suami yang tadi kalau bahasanya Mbak Vera disfungsi, tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang imam. Suaminya jadi benalu. Jadi ibu membiayai 3 anak ibu dan ibu membiayai suami juga. Iya. Jadi siapa yang imam, siapa yang makmum ini sesungguhnya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. baik, ini hal-hal banyak sekali yang harus kita bahas ya. Tapi untuk sesaat ini kita akan segera kembali setelah yang satu ini kita akan dengarkan penjelasan dari Mbak Vera dan Mbak Oki masih dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, mari kita manfaatkan di sisa waktu acara pagi hari ini. Satu, saya masih nanya sama Mbak Yani. Tadi bilang masih ingin minta pertanggungjawaban dari laki-laki itu untuk menikahi kamu. Kenapa? Kan udah dilihat bentuk laki-lakinya seperti itu. Karena dia ngancam saya, katanya punya saya udah rusak, jadi saya malu buat ke laki-laki lain. Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. Begini ya. Dia sudah mencuci otak Anda selama 9 tahun, merendahkan harkat derajat Anda dengan mengata-ngatain rusak, wah dia yang pakai kok sebetulnya gitu loh ya, dia ngapa-ngapain kok. Sebentar sayang, kamu jauh lebih berharga daripada itu. Kamu sekarang pendidikan terus lanjut atau tidak? Masih kuliah? Masih. Masih. Jadikan itu kekuatan Anda. Jangan pernah dipermainkan oleh laki-laki yang saat ini saja dia sudah mempermainkan istrinya. Itu untuk Mbak Yani. Oke. Mbak Oki, untuk Mbak Yani dulu? Iya, Mbak Yani sayang yang salihah, sekarang masih kuliah, kehidupan masih panjang sekali. Insya Allah ada laki-laki baik di luar sana, ada laki-laki soleh di luar sana. Yang sama kemarin case close, karena sudah selesaikan, bulan Maret kemarin sudah selesaikan. Sekarang pikiran yang sudah dicuci 9 tahun ini berpikir positif bahwa aku kuliah, aku berprestasi, aku mau mengejar mimpiku banyak. Satu hari nanti ada laki-laki baik, kalau akunya baik. Amin. Amin. Jadi untuk Mbak Yani, positive thinking itu yang kemarin-kemarin sudah lah, itu pengalaman masa lalu. Sekarang adalah hari ini aku menjadi aku yang baru, aku yang semangat, aku yang solihah, aku yang berkarya, dan aku akan menikah dengan laki-laki yang mencintaiku insya Allah. Amin, amin. Ya, Mbak positif. Ika. Mbak Ika saat ini sekarang kondisinya seperti apa setelah suami tidak mau menerima? Saya berjualan Berjualan. Iya. Anak-anak sama siapa? sama orang tua saya. Jadi tidak ada urusan lagi sama
suami ya. Nggak ada. Jadi Ini ibu contoh. sudah maju ke depan. Ini contoh perempuan positif dan berdaya Mbak Maudi. Saya berharap semua perempuan seperti Ibu Ika. Tidak patah semangat. Mbak Oki mungkin ada satu lagi untuk Mbak Ika. Iya, ini inspirasi untuk kita semua bahwa perempuan bekerja boleh nggak dalam Islam? Boleh, silakan saja perempuan bekerja. Kita bisa dapat uang sendiri, kita menafkahi anak-anak, kita bisa memberikan uang kepada orang tua. Kan tangan di atas jauh lebih baik daripada yang mau minta-minta. Barang siapa mau minta-minta, dalam nerakanya Allah dia tidak punya daging muka. Jadi jadilah orang dalam Islam, orang yang berkarya, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ya, jangan Semoga minta-minta. kita menjadi orang-orang yang seperti didoakan oleh Mbak Oki ya. Terima kasih Mbak Oki, Mbak Vera, Mbak Ika, selamat. Semoga kamu juga sudah bisa memantapkan diri, membuka langkah ke depan ya. Terima kasih semuanya sudah bersama kita dalam Curahan Hati Perempuan. Kita akan ketemu lagi besok pagi, tetap jam 9 bersama Curahan Hati Perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.